Ada yang sudah belajar di rumah? Sudah, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan absen dulu ya. Dina Berdanti, Ibu Setia Siti, Ibu Wahyu, Rizky Bagus, nah, Bani ini tidak ada yang tidak hadir ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Ada yang tahu lagu Halo Halo Bandung? Ada, Bu. Jadi kalian sudah tahu ya? Sudah, Bu. Nah, sebelum nyanyikan, Ibu harap kalian berdiri semua, biar kita lebih semangat. Dan siap semuanya? Siap, Bu. Nah, tepuk tangan. Gimana? Sudah semangat untuk memulai pelajaran hari ini? Ya, kalau sudah, mari kita mulai dengan materi hari ini. Ada di situ. Nah, di sini kan kita akan belajar tentang norma dan adat istiadat. Dan kalian katanya sudah memahami, sudah mempelajari akan materi yang hari ini. Di sini ada yang tahu apa itu norma? Ibu, Ya, Setia Tuti. norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat pada kelompok masyarakat. Yang lainnya, Saya, Bu, ya Gina. norma adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia, Bu. Ya, berarti ini dapat Ibu simpulkan yaitu norma merupakan norma benar tidak bersifat tidak menyeluruh, yang artinya di setiap tempat itu normanya berbeda-beda. Dan selanjutnya ada istiadat, ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Wahyu. Adat istiadat adalah merupakan aturan tidak tertulis yang diakui sebagai hal baik oleh masyarakat sehingga terus dilakukan menjadi sebuah kebiasaan. Betul. Ya, dan di sini dapat kita artikan yaitu norma tidak bersifat menyeluruh. Dan ketika digabungkan norma dan adat istiadat ini merupakan norma dan adat istiadat akan dikatakan bahwa adat istiadat merupakan bagian norma yang jelas. Norma itu aturan-aturan. Nah, selanjutnya yang kalian sudah pahamkan apa dari konsep dari norma dan adat istiadat. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas yang akan dilanjutkan oleh Pak Guru kita.
Baiklah, nah saya Komarudin mengenai tentang adat istiadat. Nah, tadi sudah dijelaskan kan mengenai tentang norma dan adat istiadat oleh Bu Nurmalasari. Sudah, Pak. Nah, sekarang Bapak ingin memberi kalian tugas. Nah, sebelum itu tugasnya ini adalah tugas kelompok materi itu, dan itu berbagi kelompok terlebih dahulu ya. Nah, minimal kelompoknya satu kelompok 2 orang. Sudah dibagi? Sudah, Pak. Semua? Sudah. Nah, saya kasih lembar kerja ya. Ini kelompok satu, kelompok berapa? Kelompok satu. Ini kelompok dua. Nah, baik. Nah, di situ kalian dimintai untuk mewawancarai ya, di lingkungan sekitar kalian mengenai tentang norma dan adat istiadat yang ada di sekitar rumah kalian. Nah, nanti kalian wawancaranya itu ya wawancara mengenai tentang norma dan adat istiadat. Nah, kalian tahu kan norma dan adat istiadat itu apa? Tahu Pak, tadi sudah dijelaskan sama Nah, di situ nanti kalian, nah saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Nanti kalau sudah selesai, lanjut diskusi. Jadi, Tiga. gimana? Udah selesai belum? Sudah, Pak. lupa lagi ya Pak. Oh, siap. Wahyu, mana kelompoknya Wahyu? Wawancara kayak aturan-aturan yang ada di daerah kalian apa akan disebutkan? Pak, ini daerah sama ini daerah kita Pak. Iya, Wawancara itu di sekolah. iya. Kita sekolah sini. Sudah selesai. Nah, baik. Kalau sudah selesai, nah, kita apa namanya? Diskusi ya. Nah, untuk kelompok yang pertama boleh sebut bacakan jawabannya dari kelompok kalian tadi. Kelompok dua yang kelompok yang siap boleh langsung jawab pertanyaannya. Baca di sini, Pak. Iya. Sebutkan namanya dan kelompok dari mana. Gitu. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 2 ingin menjawab norma atau adat istiadat. Yang pertama itu aneh Pak. Yang artinya mengganti pakaian jenazah yang sudah meninggal. Asal daerah Toraja, Sulawesi Selatan. Adat yang kedua omeda, yaitu ritual saling peluk dan tali tarik anak muda yang belum nikah berasal dari daerah Bali. Sudah, Pak. Baik. Terus selanjutnya kelompok dua. Nah, kelompok satu. Katakan pada isi. Baik, selanjutnya kelompok dua boleh apa? Menjawab pertanyaannya. Adat istiadat di tempat daerah saya Pak itu biasanya robo-robo. Kalau saya daerah saya Pak biasanya nakal satra pas sekarang kawinan. Oh, baik. Nah, selanjutnya di sini Bapak akan membagikan
Ya. Jadi dari tadi hasil diskusinya tersebut kita bisa mengenal bahwasanya banyak adat istiadat yang berlaku di sekitar daerah kita. Nah, di situ pun ada banyak peraturan-peraturan seperti kayak norma dan adat istiadat yang masih diterapkan di daerah lingkungan kita. Nah, contohnya seperti aturan yang norma yang ada di sekitar kita, yaitu seperti mengucapkan permisi ketika lewat di depan orang tua dan mencium tangan kedua orang tua ketika kita mau berpergian maupun buruk. Sedangkan ada istiadat yang ada di daerah sekitar kita itu mengikuti kayak nenek moyang kita, seperti kayak apa tadi, Bina? Robol-robol diadakan setahun sekalian untuk kayak tanda bersyukur kita, gitu ya kan? Nah, untuk selanjutnya Bapak akan menyampaikan sebuah video. Kalian perhatikan dan lihat dalam video tersebut. Video ini. Apakah kalian tahu apa itu norma? Merupakan aturan yang berlaku pada suatu wilayah. Norma dibuat oleh manusia disesuaikan dengan keadaan masyarakat di suatu wilayah dengan memperhatikan nilai-nilai tertentu pada kelompok masyarakat tertentu. Hal tersebut menjadikan norma hanya berlaku pada suatu keadaan masyarakat tertentu. Artinya, norma tidak bersifat menyeluruh. Nah, dalam video ini norma itu merupakan aturan yang berlaku pada suatu wilayah. Nah, norma disesuaikan dengan keadaan masyarakat di suatu wilayah sehingga norma hanya berlaku pada suatu tatanan masyarakat tertentu. Selanjutnya, Adat istiadat merupakan aturan tidak tertulis dan diakui sebagai hal yang baik. maaf ya ada pasti nilai. Sehingga adat istiadat disesuaikan dengan sebuah kebiasaan. Adat istiadat yang berlaku pada masyarakat yang punya wilayah. Artinya, adat istiadat tidak bersifat menyeluruh. Jika dilihat dari pengertian norma dan adat istiadat yang telah dijelaskan, dapat dikatakan bahwa adat istiadat merupakan bagian dari norma. Contoh norma di lingkungan masyarakat diantaranya: yang pertama, mengucapkan permisi ketika memasuki rumah; yang kedua, tidak mudah sembarangan; yang ketiga, tidak duduk sembarangan di depan orang lain; yang keempat, melakukan upacara adat pernikahan, kematian maupun rasa syukur terhadap hasil. Selain itu, contoh norma di lingkungan masyarakat adalah mencium tangan kedua orang tua ketika hendak menikah. Saatnya kita berkenalan lebih dalam dengan Indonesia. Adalah salam baik. Di Bali, ada pemimpin dan petugas adat yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Mereka disebut dengan pecalang. Pecalang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban wilayah secara umum, sehingga upacara adat yang diselenggarakan dapat berjalan dengan tertib. Selanjutnya adalah suku Baduy. Masyarakat Baduy, Kabupaten Lebak, Provinsi Bali, memiliki aturan berdasarkan wilayah Batudanan dan Baduy Luar. Wilayah Batudanan, masyarakat sama sekali tidak boleh menggunakan alat elektronik yang tidak ada listrik di area tersebut. Masyarakat juga tidak diperkenankan membawa ternak di area aliran sungai. Tidak diperkenankan pula masuk area hutan tertentu dan masih banyak lagi aturan. Tujuan mereka adalah untuk mempertahankan sistem adat dan melindungi areanya dari perubahan. Mereka memenuhi segala keperluan hidupnya dengan cara mereka sendiri. Teknologi yang digunakan pun tradisional dan selaras dengan alam. Misalnya, peningkatan bahan pangan menggunakan sistem lingkungan. Masyarakat Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur memiliki kebiasaan berburu paus sekitar bulan Mei hingga November yang sudah berlangsung sejak ratusan tahun lalu. Kebiasaan ini menjadi bagian dari upaya masyarakat tradisional untuk memenuhi kebutuhan protein berburu. Meskipun begitu, berburu paus tidak sembarangan dilakukan karena masyarakat Halmahera memiliki aturan sangat ketat. Yang pertama, hanya berburu untuk kebutuhan makan seluruh wilayah.
Dari perkataan sebelumnya yang kita Nah, baik anak-anak, nah itu adalah video mengenai tentang norma dan adat istiadat. Nah, bahwasanya adat istiadat itu harus ada di sekitar lingkungan kita. Karena kalau tidak ada norma ataupun adat istiadat, nah, kita tidak akan mengenal hal-hal yang sudah diterapkan oleh kita. Jadi kesimpulan pada pelajaran pagi hari ini, bahwasanya norma itu adalah aturan yang berlaku dalam apa? Dalam suatu wilayah. Sedangkan adat istiadat itu merupakan aturan yang sudah tertulis, diakui sebagai hal yang baik dan betul dilakukan. Berarti adat istiadat itu merupakan termasuk apa? Peraturan yang diterapkan. Dan adat istiadat itu merupakan juga bagian dari norma. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nah, kalian tadi kan sudah Pak Lukman jelaskan tentang norma dan adat istiadat dan beliau juga sudah menyampaikan kesimpulan dari materi ini. Jadi untuk pemahaman selanjutnya, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian untuk satu-satu. Sedangkan tadi kan kelompokkan. Nah, jadi Ibu pengen sekarang individu ya. Baik Bu. Nah, selanjutnya Ibu akan bertanya. Ini untuk menguji pemahaman kalian tadi yang dijelaskan oleh Pak Lukman. Apakah ada hal yang menarik yang kalian pelajari hari ini? Ada Bu, Apa itu? kegiatan menarik itu seperti tentang norma dan adat istiadat Bu. Yang lain? Ada Bu, Ya, Siti. saya tentu saja mengenal akan budaya di daerah saya. Ya, benar sekali. Nah, selanjutnya Ibu akan bertanya. Kan kalian di sini tentunya bukan berasal dari daerah yang sama. Ibu pengen tahu Wahyu dari daerah mana Wahyu? Ayo Bu. Ya, Rizky. Baik, dulu. Jauh ya. Ina. Pontianak Bu, Siti. Sampah Sumur. Nah, ini yang terakhir Ibu pengen tanya. Apa adat istiadat yang kalian ketahui di daerah kalian masing-masing? Siti. Nah, ada semua. Saya Bu, Ya. di daerah saya seperti makan bersatran persoalan pemilihan Bu. Oh, tentu berbeda ya dengan yang kalau di daerah Gina apa? Biasanya tuh Bu, di daerah saya tuh biasanya ada kelompok-kelompok Bu, setahun sekali biasanya di daerah kita. Nah, itu sama dengan makan bersama kan? Itu di daerah. Ya Bu, Rizky? Itu kalau tidak saya Bu, ada buang-buang Bu. Buang apa itu? Itu seperti acara buang sial itu Bu, dengan baca-baca doa sambil makan. Oh, Wahyu? Ya Bu, jauh gabung Bu. Itu kayak kita doa. Nah, berarti kalian sudah jelaskan apa itu adat istiadat dan norma sampai kalian bisa menyimpulkan adat istiadat apa yang ada di daerah kalian masing-masing. Ya Bu. Nah, selanjutnya Ibu akan beritahu materi selanjutnya yang akan kalian bahas, yaitu kekayaan alam di sekitar kita. Ibu harap nanti kalian belajar sebelum memulai pembelajaran selanjutnya. Nah, kelas Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita pulang ke rumah masing-masing. Itu mengakhiri pelajaran.